Halo, Oke Zoner. Senang kembali nih saya bisa menyapa Anda dalam program Chief Talk Oke Zone. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat inspiratif. Langsung saja kita ucapkan selamat sekali lagi kepada brand Wingas yang berhasil meraih penghargaan Super Brands 2025. Boleh tepuk tangannya untuk kita? Selamat Bapak. Kasih Ibu. Oke, ini sebagai informasi Super Brand merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Dan untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada narasumber yang sudah bersedia hadir dan kita akan mengulik lebih dalam mengenai brand ini dan juga rahasia di balik kesuksesan brand Wingas. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Thompson selaku Direktur Operasional dan Bapak Ganjar selaku Brand and Promotion Manager Wingas. Halo Bapak, sehat Bapak? Sehat. Halo, sehat. Sehat. Oke, ini aku langsung bertanya nih. Tanggapannya nih Pak nih atas raihan penghargaan bergengsi Super Brand 2025. Bagaimana tanggapannya nih Bapak nih? Oke, Bapak. terus terang kami dari PT Win Appliance ini cukup bangga juga dan ini pun hasil kerjasama antara distributor dengan pabrikan. Yang dimana itu saling kerjasama itu kita bisa membuat merek itu diterima oleh masyarakat. Dan terus terang untuk mendapat penghargaan Super Brand ini suatu proses yang cukup susah dan cukup sulit. Tapi Susah, sulit, panjang tapi akhirnya berhasil, berhasil, ya. benar. Dan kami sangat terima kasih selama ini mendapat penghargaan dari Super Brand. Dan ini itulah kinerja selama puluhan tahun, Bu. Selama puluhan tahun. Ada tambahan dari Pak Anjar? Iya, Super Brands itu kan memang tadi sudah dijelasin sangat susah ya untuk dapetin penghargaan ini gitu. Jadi kami juga begitu ternyata sudah berapa tahun ini ya Pak kita sudah dapat ya? 5 tahun. Sudah 5 tahun berturut-turut kami mendapatkan Super Brands itu suatu kebanggaan tersendiri. Jadi banyak sebenarnya customer-customer yang masih confused ya, bingung menentukan brand apa yang mau dipilih. Ya. Begitu ke toko, aku mau beli apa ya, mau beli apa ya. Ya. Nah, salah satunya dengan lihat, oh ada Super Brands nih, itu akan menambah keyakinan yang tadinya 70% jadi 100%. Oke. Oke deh, ini aja deh, gitu. Yang tadinya ragu-ragu jadi yakin, oke Ini. mantap saya pilih ini. Betul, Oh, itu oke. dia. Oke Bapak, lantas untuk awarding Super Brand 2025 ini seberapa besar dan apa saja sih pengaruhnya terhadap brand Wingas? Oke, pengaruhnya Super Brand sendiri ke Wingas itu sangat besar sekali, Mbak. Kita bisa lihat banyak banget masih customer-customer atau orang-orang yang masih confused atau masih bingung untuk decisionnya mau beli mana nih, produk mana. Karena banyak banget brand di luaran sana, gitu. Mereka misalkan beli di online atau beli di toko, nyampe, aku mau yang mana ya? Gitu. Mereka tahu produknya apa yang mau dibeli, tapi brandnya, gitu. Nah, makanya di Wingas itu kami selalu menonjolkan logo Super Brands di setiap kemasan kami. Di situ untuk memudahkan, oh oke, ini produknya sudah Super Brands. Aku yakin nih, karena udah diakuin sama Super Brands. Itu, dari 70 langsung ke 100%. Jadi 30% lumayan juga lah ya. Udah tahu Wingas, ada Super Brands pula. Jadi langsung decision untuk buy-nya cepat di situ. Langsung cepat setelah melihat ada logo Super Brand yang ternyata ragu-ragu, oke Wingas Wingas aja. aja. Wingas aja. Oke. Betul. Pak Thompson mungkin ada tambahan, Pak? Ya, cukup itu sih, Bu. Super Brand itu memang cukup membantu. Cukup membantu untuk Benar. meyakinkan ya konsumen membeli Benar. Wingas. Lantas untuk pertanyaan selanjutnya tidak kalah menarik, strategi yang sudah disiapkan Wingas untuk meraih penghargaan Super Brand. Nah, ini strateginya apa saja nih? Kan katanya susah ya. Sebenarnya kalau strategi kita bilang strategi itu rahasia dapur juga ya. Tapi nggak apa, demi di Chief Talk kita bahas. Gini, beberapa kami siapkan dulu sebelum kami dapat penghargaan adalah Research and Development. Kita ada R&D juga di pabrik, di market juga kami ada R&D juga. Kita lihat sebenarnya apa sih kebutuhan dari masyarakat Indonesia, terutama untuk peralatan-peralatan yang menggunakan gas. Karena spesialisasi kami adalah di dapur.
peralatan-peralatan yang equipment gas. Kami lihat seperti itu. Dari situ kami lihat, oh ternyata masyarakat itu banyak banget orang yang masih takut tanda kutip masang regulator gas. Oke. Iya, masang regulator gas jauh, manggil tukang gas lah, tunggu suaminya gitu kan. Nah, itu masih banyak yang takut. Kami hadir di situ. Kami desain, kami ada inovasi mengenai desain, mengenai keamanan. Akhirnya kami menciptakan produk yang sangat aman dan nyaman untuk digunakan para customer kami. Di situ kami edukasi juga, kami mengadakan event-event off air, kami menggunakan afiliator, kami endorse, kami main-main di pameran juga. Bahkan kita datang ke RT RW untuk edukasi. Begini cara pakai regulator. Cara pasangnya yang aman seperti ini. Gitu. Jadi tidak ada lagi harapan kami ya, tidak ada lagi ibu-ibu di luar sana yang takut nih pasang regulator ketabung atau masang kompor, ada bunyi kok. Kayaknya aku takut deh, nggak mau masak deh. Laparan dong nanti ke rumah gitu sih. Jadi kami fokus ke edukasi ke masyarakat biar masyarakat lebih aware tentang keamanan dan kenyamanan. Tentunya di produk kami bekali dengan pengunci-pengunci atau pengamanan-pengamanan yang sangat baik juga. Seperti itu. Berarti adanya inovasi dan juga edukasi kepada masyarakat ya? Ya, Betul. Oke. betul. Selanjutnya Wingas sendiri kan sudah berdiri sejak 30 tahun. Dan fokusnya tadi sudah disampaikan pada perlengkapan rumah tangga khususnya kompor, regulator selang, dan gas rumah tangga. Lantas untuk strategi bisnis utama Wingas untuk meningkatkan pangsa pasar di Indonesia apa Pak? Oke, untuk meningkatkan pangsa pasar Indonesia, tadi sudah sudah saya spill juga sebelumnya. Kami terus berkembang dan berinovasi tentang produk-produk dapur. Ya, seperti yang kita tahu tadi sudah jelasin, dapur itu orang tuh nggak aware juga. Kalau handphone sekarang customer tuh handphone baru mereka langsung upgrade. Ya. Kompor, regulator, sudah berapa lama sekarang kalau misalkan yang nonton nih ya, yang nonton si vlog, coba deh cek dapurnya. Sudah berapa lama sih nggak ganti regulator dan kompor? Betul. Sedangkan dipakai loh setiap hari. Mereka gunakan itu setiap hari loh. Nah, sebenarnya itu kan gini, kita pengennya rumah itu benar-benar jadi tempat yang aman kita untuk pulang. Jangan sampai dengan adanya kebocoran gas atau mungkin ya tidak terawatnya dapur dan regulator atau tidak amannya produk yang mereka gunakan, rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk pulang. Bahkan bahaya itu berada di dalam dapur. Bukan dari luar rumah tapi dari dalam rumah. Itu yang kami coba solve di situ. Gitu, strateginya seperti itu untuk produk utama di Wingas sendiri. Oke, Gitu. menarik. Lantas untuk produk dan jasa utama yang ditawarkan Wingas apa Pak? Silakan, Pak. Jasa dan utama itu kita utamakan pelayanan, Bu. Pelayanan. Pelayanan dan inovasi. Oke. Karena untuk saat ini semua merek-merek kompetitor itu kalau pelayanan kita cukup rumit atau menurut customer tuh nggak nyaman, mereka akan pindah ke merek lain. Nah, kami utamakan itu pelayanan dan inovasi, Bu. Itulah tujuan kami utama. Pelayanan dan inovasi. Soalnya Benar. kalau misalkan rumit tadi Bapak Thompson yang sudah jelaskan, konsumen jadi memilih kompetitor yang lain ya, gitu. Oke, lantas kualitas dan keamanan produk Wingas sendiri, bagaimana memastikan kualitasnya? Nah, ini kan juga quality controlnya juga kan harus ketat, terus kualitasnya dari tahun ke tahun sampai dari produksi ke tangan konsumen. Ini bagaimana? Ya, jadi kalau misalkan kami untuk memastikan kualitas produk kami itu sudah pasti produk yang sebelum kami launching atau kami keluarkan ke para customer atau ke masyarakat sudah pasti kita punya standar SNI. Kita lolos SNI yang resmi ya, SNI yang resmi bukan yang asal nempel ya. Mohon maaf nih. Jadi kita SNI-nya resmi, benar-benar kita tes, kita uji. Dan kemudian kita juga ada uji berkala di lab. Kami punya lab sendiri. Di lab kami kita uji kala minimal 6 bulan sekali. Kemudian kita akan bawa lagi ke balai uji lab selama setiap 1 tahun sekali. Jadi di lab kami selama 6 bulan sekali, di balai uji lab itu kita ada setahun sekali. Jadi produk kami sudah pasti aman. Baik dari nasional atau negara Indonesia itu mengakui itu sudah ber-SNI, dan kami juga meyakini QC kami melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan seperti itu.
Lantas kalau misalkan saya bertanya dengan adanya inovasi produk baru untuk pengujian kualitasnya ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Oke, Pak Thompson. Itu lebih kurang sekitar 2 sampai 3 bulan, Bu. 2 sampai 3 Ya, bulan sampai kan benar-benar itu bagus dan mantap untuk edarkan dijual di konsumen begitu ya Pak ya? benar, Bu. Oke 2-3 bulan. Ya. Kira-kira adakah produk dari Wingas yang membutuhkan waktu lama pada saat pengujian kualitasnya Pak? Eh, ini tergantung, Bu, ya. Kadang kalau suatu produk regulator itu kelihatannya sepele, tapi cukup Betul, rumit, Bu. Karena betul. di dalam itu butuh spare part yang sampai ratusan spare part. Jadi kadang-kadang ada sebagian spare part itu ya mungkin grade-nya nggak cukup bagus, kita harus ganti. Nah, jadi sekarang kan banyak lagi model-model yang kita lihat dari negara luar, itu regulatornya cukup, desainnya cukup bagus. Nah, kita lagi inovasi ke tahap sana, Bu. Oke, Ya, oke. karena sekarang memang kita lagi ada wacana, bukan wacana, Bu, memang udah ekspor ke berbagai negara. Nah, Oh, jadi ini kita butuh inovasi lagi yang lebih mendalam. inovasi yang mendalam dan tentu kualitasnya ini harus terjamin. Tapi yang menjadi penasaran mungkin juga penonton juga sebenarnya masih kurang informasi nih. Regulator itu baiknya diganti berapa lama sih Pak supaya dapur ini tetap aman gitu. Sebenarnya kalau saran dari pengusaha, Bu, ya, pabrikan ya, Saran dari ya pengusaha itu setahun sekali diganti deh. tahun sekali. Ya, tapi realita yang kita lihat di lapangan, rata-rata pemakaian regulator di rumah itu bisa sampai 5 tahun, Bu. Ada yang sampai puluhan Bisa atau puluhan Wah, tahun, belasan bisa puluhan betul, tahun. betul. Jadi kalau terlalu lama, efeknya di produksi Khawatir juga. ya. Iya, Oke, idealnya 1 tahun sekali ya, benar, biar untuk menjaga keamanan dan juga benar, pada Bu. saat pemasangan gas ini biar lebih pakem dan mantap begitu ya Pak ya. Benar, benar. Oke, lantas siapa sih target pasar utama Wingas dan bagaimana strategi pemasarannya? Oke, untuk target market Wingas sendiri, kami menargetkan ibu-ibu rumah tangga dan pasangan-pasangan baru atau Gen Z yang sudah mulai ngekos sendiri, mulai coba masak sendiri seperti itu. Karena yang tadi saya bilang sebelumnya, mereka ini saya yakin deh, mungkin 70-80% masih takut pasang regulator atau kompornya kok apinya kok begini, Ya, kok ada bunyi gas, wah mereka udah langsung takut gitu. Itu target market kita. Itu biar mereka coba Wingas, tahu Wingas seperti apa. Kami terutama di regulator ya, kami punya sistem 2 pengunci. Kami keluarin 1 produk yang punya 2 pengunci ganda dan 2 pengaman ganda. Dan itu sangat viral sekali, terbukti di TikTok ya. Teman-teman mungkin yang nonton bisa cek regulator W900-nya dari Wingas, itu kita viral banget di sana karena memang ternyata masyarakat tuh sebutuh itu. Sebutuh itu dengan barang yang aman nih di dapurnya. Karena yang tadi saya bilang, kita tiap hari masak tapi betul. bocor nggak ya? Ya, Aman nggak ya? Ada rasa kekhawatiran. Bener, bener. Apalagi gasnya bunyi sedikit, Mbak juga pasti, ini kok ada apa nih Kok gitu ada kan. bunyi Nah, itu kan kita nggak tahu ya gitu kan. Pasti kok ada bau-bau gas seperti itu. Nah, tadi strategi pemasarannya adalah dengan edukasi juga, kita juga pakai influencer untuk apa? Untuk memberi informasi ke masyarakat atau konsumen kami, ini loh cara pakai regulator yang aman seperti ini. Dan kita punya produk yang aman adalah produknya Wingas gitu. Tadi sempat sempat bilang ada sosial media. Nah ini untuk pemasaran sosial media, apakah sudah lama dilakukan Wingas atau baru-baru ini di saat TikTok ini sudah mulai merajalela Gen Z nih? Oh, kita main sosial media sudah cukup lama, Tapi awalnya kami lebih fokus tentang konten edukasi, Oke, gitu. Karena tadi saya bilang, saya yakin sampai sekarang masih banyak orang yang tidak tahu dapur itu sebenarnya sepenting itu. betul. Itu sepenting itu. You pakai setiap hari loh, Ya, gitu. Itu ya. kami fokusnya ke edukasi, konten tentang edukasi. Nah, baru mungkin di 3 tahun atau 2 tahun belakangan kami mulai merambah ke live di TikTok. Untuk Shopee kami sudah cukup lama bermain di situ. Marketplace kami sudah cukup lama, tapi untuk di TikTok di live berjualan kami baru di 2 tahun lah. 2 tahun berjalan ini kami baru mulai karena sebenarnya juga tidak fokus ke berjualan ya, Mbak. Jadi
Lebih ke sekalian edukasi? lebih ke edukasi, cara pakainya, jelasin produk Wingas seperti apa, keamanannya kayak gimana. Kalau sekalian pengen beli, monggo silakan ada cek keranjang kuning seperti itu. Berarti ini untuk strategi pemasaran ini dari berbagai lini hingga ke media sosial. Tapi tidak hanya pemasaran tapi juga edukasi ya. Yes. Untuk mengedukasi Gen Z khususnya Mm-mm. supaya bisa memasang regulator yang baik. Bener. Dan khususnya regulatornya pakai Wingas. Wingas. Oke, selanjutnya keunggulan kompetitif Wingas dibandingkan dengan pesaing dan cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Boleh dijelaskan nih Pak Thompson atau Pak Anjar? Saya. Oke. Tadi keunggulannya setiap produk Wingas kami punya dua pengaman ya, dua pengunci pengaman, baik di regulator maupun di kompor. Di regulator tadi sudah spill tipenya W900 dan ada yang terbaru itu W191. Bedanya kalau yang W900 itu untuk yang tekanan rendah, untuk yang di rumah tangga, W191 kita juga punya double lock. Kita itu untuk yang high pressure atau untuk yang pengguna resto. Oke. Gitu, para UMKM, restoran, itu kan kompornya high pressure, beda. Kita ciptakan W191 ini adalah berkaca dari W900. Ternyata memang orang sebutuh ini gitu, dan kemudian banyaknya permintaan dari para UMKM dan para resto, keluarin dong yang high pressure. Ya. Akhirnya kita juga ciptakan yang W191 tipe ini, sama sistemnya, dua pengunci ganda dan dua pengaman juga, sudah pasti anti bocor. Nah, di kompor kami juga sama, kami juga punya ada namanya thermocouple atau safety device. Kalau misalkan kita masak sup misalkan, airnya tumpah, luber, terus sampai matiin api, otomatis apinya mati, gasnya juga otomatis mati. Oke. Gitu. Jadi di kompornya pun kita sudah ada safety device sendiri. Seperti itu. Jadi tidak cuma di regulator, tapi hampir semua produk Wingas kami utamakan keamanan. Tadi saya bilang yang kita pastikan adalah orang tuh aman. Kita sudah 30 tahun bergerak di bidang perdapuran duniawi, ya kita bisa bilang begitu. Ya di kitchen appliance, kita tidak mau nama kita yang sudah kita bangun selama 30 tahun rusak cuma gara-gara satu atau dua kasus kecelakaan yang ya itulah. Jadi kami benar-benar menjaga kualitas produk kami tetap aman. Kemudian untuk menjaga kepuasan, kami berikan garansi sampai 5 tahun. Oh, cukup lama, 5 Iya, tahun. kita tidak cuma 1 atau 2 tahun, kita kasih garansi 5 tahun untuk produk Wingas. Ya. Kalau misalkan ada menemukan kendala apapun, nah teman-teman bisa telepon di toll free. Itu gratis, bebas pulsa. Gratis ya. Betul, nomor teleponnya adalah 0800, nah mungkin catat nih ya, 0800 1818 188. Itu toll free, 0800 1818 188. Itu bebas pulsa. Ya, jadi telepon aja. Kami yang bayar pulsanya, tenang aja ya. Bebas, gratis. Gitu. Bisa di Instagram juga bisa, atau ke service center juga bisa. Oke, dari segi keamanan itu udah pasti Wingas unggul dan juga untuk servisnya ya kalau misalkan ada kendala bebas ataupun bisa dijangkau dengan tadi sosial media Instagramnya juga Iya, ya Pak ya. Oke, lantas untuk Wingas ini kan sudah tersebar nih di kota-kota besar di Indonesia. Rencana pengembangan bisnis Wingas ke depan tadi sudah di-spill sama Pak Thompson mau diekspor katanya nih. Nah ini boleh dong spill lagi tahapan bisnis ke depannya Wingas pengembangannya bagaimana Pak? Memang kita ada wacana untuk pengembangan produk-produk baru lagi Bu. Semacam di alat rumah tangga seperti elektronik sama contohnya seperti televisi, AC dan mesin pompa air. Oke. Nah, jadi itu dalam tahap sekarang lagi research dulu semua Bu. Ya, jadi memang wacana kita sampai ke sana. Tapi nanti pasarannya itu untuk Indonesia dulu atau langsung diekspor nih Pak nih? Untuk sementara Indonesia dulu Bu. Indonesia dulu. Tapi kalau untuk produk seperti regulator sama kompor kita udah ekspor semua Bu. Karena itu udah puluhan tahun Bu ya. Kalau sasaran negaranya ada nggak nih yang belum nembus sama Wingas, gimana caranya harus nembus nih Wingas masuk ke negara tersebut? Ada tidak Pak? Ya salah satunya negara Cina. Itu nggak bisa. Makanya dari sisi harga ya Bu ya. Ya, kalau negara lain sih kita nggak ada masalah. Oke. Baik, selanjutnya untuk Wingas ini tidak hanya urusan bisnis, Wingas kan juga peduli ya Pak ya dengan lingkungan sekitar. Program CSR yang paling signifikan yang telah dilakukan oleh Wingas dalam beberapa tahun terakhir ini apa saja?
Oke, untuk program CSR kami memang, cukup rutin melakukan program CSR. Jadi kami tidak mengharapkan adanya terjadi musibah, di Indonesia ini ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada terjadi kebakaran, kebanjiran, gempa bumi dan lain-lain, kami usahakan untuk hadir di sana. Jadi, seperti kebakaran di Pelumpang, terus di, yang banjir bandang di Garut, di Cianjur, Ya. gempa bumi itu, kami berusaha hadir untuk, masyarakat gitu. Jadi kami kami tahu, CSR itu sangat perlu juga, sangat penting Ya, juga untuk karena mereka kan lagi kena musibah ya, betul. Mbak, ya, lagi kena musibah. Jadi, eee, harapan kami adalah bisa hadir untuk kami yakin kami tidak bisa meredakan atau mengganti keseluruhan, tapi setidaknya kami harapan kami adalah bisa meringankan walaupun sedikit, dengan kehadiran kami di sana, kami bisa meringankan beban dari, para Para korban. masyarakat Korban, ya. yang terdampak musibah, seperti itu. Oke. Lantas untuk Wingas sendiri bagaimana mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnisnya dan juga memastikan bahwa program CSR ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, jadi kalau misalkan di Wingas sendiri kami, to be honest tidak terlalu mengintegrasikan antara CSR dengan, bisnis. Bisnis, ya. Kami, Terpisah ya. terpisah, kami pure untuk ingin hadir aja. Kami pure ingin hadir aja ada di sana gitu. Dampaknya seperti apa, kami sebelum melakukan CSR, tim kami akan survei dulu ke sana, kebutuhannya apa, karena kalau misalkan kita bicara entah gempa bumi, banjir bandang, kebanyakan tuh rumahnya itu pasti, sudah terdampak juga. Jadi kami juga selain sembako, kami bagi ke sana dan juga nanti next step-nya adalah begitu rumahnya sudah mulai terbangun, kami akan, bagikan juga kompor dan, regulator untuk mereka. Jadi seenggaknya, mereka bisa bisa kembali memasak karena itu kan saya rasa memasak kebutuhan primer sekarang ya. Jadi, Ya. apalagi mereka yang sedang terkena musibah, jadi mereka pasti akan dapur umum sudah pasti Ya, atau di rumahnya nanti butuh kompor dan betul. regulator yang baru. Kami berusaha untuk hadir sedekat mungkin dengan, masyarakat, Masyarakat. seperti itu. Oke. Sudah agak di penghujung acara, mungkin untuk closing statement Wingas sendiri atas penghargaan Superbrand 2025, mungkin ke Pak Anjar terlebih dahulu di kamera, closing statement-nya seperti apa Bapak? Eee, Closing statement dari Wingas, Superbrand, saya bingung ya kalau closing statement-nya karena saya rasa Superbrand sudah banyak, membantu untuk, Wingas juga baik baik dari tadi, membantu masyarakat biar menentukan pilihan atau juga, membantu kami untuk percaya diri tampil di, luar negeri. Jadi, menurut saya sih Superbrand saya rasa, sangat baik untuk bisa hadir ada di Indonesia. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi gitu dan Wingas bisa turut serta berhasil ya. Yang susah adalah mempertahankan. Jadi semoga Wingas bisa terus-terusan mendapat, penghargaan Superbrands Indo. Oke. Pak Thompson, closing Cukup. statement-nya Cukup, mungkin diwakili Pak Anjar aja. cukup? Cukup. Baik. Dan oke Zoners, sayang sekali waktunya sudah habis, tapi perbincangan kita sangat inspiratif sekali untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Siap. Pak Baik, Thompson Bu. dan Pak Anjar selaku Direktur Operasional dan juga Branding and Promotion Manager Wingas. Ini sama-sama kita doakan ya, semoga Wingas tetap menjadi top of mind-nya masyarakat dan bisa mempertahankan Superbrand di tahun depan. Iya, amin. Oke, amin. Amin. Semuanya kita aminkan. Baik, Occasioners, sampai ketemu di Chief Talk berikutnya. Saya Arlisari, pamit undur diri. Sampai jumpa.